Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Istiqamah dengan NIM 1961259 dan rekan saya yaitu Nikmatul Latifah dengan NIM 1961418 dan Arya Putra Wahyu dengan NIM 1961107. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membangun karir dan menulis resume. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun karir dalam keterampilan komunikasi. Memiliki keterampilan yang telah Anda pelajari dalam penelitian, perencanaan, dan penulisan akan membantu setiap langkah Anda. Memahami dunia kerja yang dinamis. Pada saat ini, kejadian sosial, politik, keuangan, serta kebijakan pemerintah mengubah kondisi kerja setiap tahunnya. Akan tetapi, kita dapat mempertimbangkan beberapa kekuatan yang dapat membuat kita memperoleh keberhasilan pada bursa kerja di tahun mendatang, yaitu seperti yang pertama stabilitas, yang kedua bekerja di satu perusahaan, yang ketiga pertumbuhan bisnis kecil, dan yang terakhir peningkatan jumlah kontraktor lepas. Selain kemampuan dalam bidang akademik, keterampilan, minat, serta karakteristik juga merupakan faktor yang dapat menarik pemberi kerja dalam memilih Anda. Dengan mencoba mengenali diri Anda lebih dalam, kita dapat mengetahui kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh, antara lain, yang pertama, simpan portofolio pekerjaan. Portofolio adalah sebuah dokumen riwayat kemampuan serta pengalaman bekerja seseorang. Yang kedua, cobalah pekerjaan temporary. Mencoba pekerjaan sementara dapat membantu pekerja memperoleh pengalaman berharga. Yang ketiga, terus memperbaiki dan memperbaharui keterampilan bekerja. Dan yang terakhir, ikuti perkembangan industri dan perekonomian saat ini. Dan banyaklah membaca. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mbak Nikmatul, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Setelah mempersiapkan diri dengan pengetahuan dunia kerja saat ini dan potensi peran pencari kerja di dalamnya, penting untuk memahami bahwa hal yang paling mudah bagi pencari kerja mencari pekerjaan melalui iklan. Maka itu sebaiknya pencari kerja menyingkapi hal tersebut dengan cara-cara sebagai berikut. Antara lain, 1. Ikuti perkembangan bisnis dan keuangan untuk mengetahui berita terbaru tentang profesi dan perusahaan menarik. Yang kedua, cari informasi online baik tentang perusahaan atau latar belakang profil, pre-release, informasi keuangan, dan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Dapat juga mengunjungi situs-situs penyedia lowongan pekerjaan. Yang ketiga, perluas networking. Proses perluasan networking ini adalah proses membuat hubungan informal dengan lingkungan yang luas dari kontak bisnis yang saling menguntungkan. Yang keempat, konsultasi dengan penasihat karir. Merencanakan resume. 1. Rencana. Analisis situasinya. Ketahuilah bahwa tujuan resume adalah untuk mendapatkan wawancara, bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Kumpulkan informasi. Teliti industri dan perusahaan target sehingga kita tahu apa yang mereka cari dalam karyawan baru. Pelajari tentang berbagai pekerjaan dan apa yang diharapkan. Pelajari tentang manajer perekrutan jika mungkin. Pilih media dan saluran. Mulailah dengan resume di kertas dan kembangkan versi yang dapat dipindai, seperti teks rencana, PDF, dan sosial atau online sesuai kebutuhan. Pertimbangkan format lain sebagai suplemen. Atur informasi. Pilih model organisasi yang menonjolkan kekuatan dan meremehkan kekurangan. Gunakan pendekatan kronologis kecuali memiliki alasan kuat untuk tidak. Yang kedua, tulis. Beradaptasi dengan audiens. Anda rencanakan kata-kata dengan hati-hati sehingga Anda dapat menarik perhatian penulis dalam hitungan detik. Terjemahkan pendidikan Anda dan pengalaman menjadi atribut yang dianggap berharga oleh pemberi kerja target. Tulis pesan. Tulis dengan jelas dan ringkas menggunakan bahasa yang aktif dan kuat yang sesuai dengan industri dan perusahaan yang Anda targetkan. Gunakan nada profesional dalam semua komunikasi. Yang ketiga, lengkapi. Revisi pesan, evaluasi konten dan tinjauan keterbacaan, lalu edit dan tulis agar lebih ringkas dan jelas. Menghasilkan pesan.
Gunakan elemen desain yang efektif dan tata letak yang sesuai untuk tampilan yang bersih dan profesional. Menggabungkan elemen teks dan grafis dengan mulus saat mencetak. Gunakan kertas berkualitas dan printer yang bagus. Koreksi pesan. Tinjau kesalahan dalam tata letak, ejaan, dan kesalahan mekanik dapat merugikan Anda peluang wawancara. Mendistribusikan pesan. Kirim resume Anda dengan hati-hati, mengikuti instruksi spesifik dari masing-masing situs web atau bos pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Menulis resume. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan ketika menulis resume. 1. Menjaga kebenaran resume. 2. Menyesuaikan resume dengan audiens. 3. Menyusun resume. Isi dari resume yaitu nama dan informasi kontak, pernyataan pengantar, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan dan prestasi, aktivitas dan prestasi, data, dan referensi pribadi. Melengkapi resume. 1. Merevisi resume. 2. Membuat resume, yaitu 1. Memilih strategi desain untuk resume Anda. 2. Mempertimbangkan foto, video, presentasi, dan infografis. 3. Memproduksi resume cetak tradisional resume. 4. Mencetak dapat dipindai. 5. Membuat file teks bisa dari resume Anda. 6. Membuat file Word dari resume Anda. 7. Membuat PDF versi resume Anda. 8. Membuat online atau media sosial. 3 dan 4. Mengoreksi resume, mendistribusikan resume, yaitu 1. Mengirim resume yang tercetak. 2. Mengirim resume melalui email. 3. Mengirimkan resume ke situs web perusahaan. 4. Memposting resume di situs web pekerjaan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau pada saat diskusi berlangsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.